Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke tema cinta bersegi-segi. Ada apa sih untuk energi selanjutnya, terutama dalam ranah cinta bersegi-segi? Dan mungkin cinta bersegi-segi ini masih menjadi tema favorit sahabat kebahagiaan, karena mungkin masih terjebak di dalam hubungan semacam ini. Kevin mau tarik energi, terutama untuk energi diri dia, bagaimana dia merasakan kamu, bagaimana dia merasakan keberadaan kamu dalam cinta bersegi-segi ini. Energi yang akan Kevin ambil adalah energinya dia, secara update seperti apa, dan kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa saat bagian sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Cinta bersegi-segi. Bagaimana dia merasakan keberadaan kamu, bagaimana dia merasakan keberadaan sahabat kebahagiaan dalam cinta bersegi-segi ini. Apakah dia merasakan apa yang kamu rasakan? Apakah dia melekat? Dan seperti apa keberadaan kamu dalam benaknya? Kita cek. Ini adalah energi update-nya. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah signifikatornya untuk energinya dia. Di sini Kevin menggunakan kartu karya Kevin, yaitu Tarot Kuntilanak Merah. Kita akan lihat bagaimana Nyidasimah memberikan sebuah informasi untuk kita semua ya. Oke. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah sahabat bagian. Kartunya adalah keadilan. Ada keadilan di sini, mengindikasi bahwa ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan kepada sahabat bagian, termasuk dari segi sikapnya. Orang ini sepertinya akan adil, memberikan sebuah sikap, memberikan sebuah petunjuk bahwa dia masih ada ketertarikan dengan sahabat kebahagiaan. Ya, dia mencoba untuk adil, untuk lebih ngertiin kamu. Meskipun ini adalah cinta bersegi-segi, orang ini berusaha untuk bisa ngertiin kamu, bisa memahami kamu, karena dia tahu bahwa kamu sudah memberikan afeksi sama dia. Maka dia juga berpikir bahwa aku juga harus sama memberikan afeksi sama kamu. Ini yang dia rasakan sahabat kebahagiaan. Kalau ada keadilan di sini, mungkin ini juga berkaitan dari segi karma juga bisa berlaku sahabat kebahagiaan. Apapun konteksnya, cinta bersegi-segi pada dasarnya ini adalah cinta yang memang melampaui batas ya. Hubungan yang melampaui batas, walaupun cintanya adalah datang di waktu yang tidak tepat, tapi pasti ada hal-hal yang membuat hubungan ini penuh dengan romansa, penuh dengan gejolak emosional, atau mungkin juga penuh dengan penderitaan. Namun kebahagiaan yang kalian rasakan memang sudah terasa. Bukan hanya kamu saja yang merasakan, tapi dia juga merasakan hal yang sama. Kebahagiaan yang kalian ciptakan, karena penuh dengan gairah di sini. Dan Kevin melihat energi keadilan untuk diri dia kepada sahabat bagian. Dia akan lebih bisa menunjukkan sikapnya kepada kamu. Dia akan lebih bisa menunjukkan perasaannya dia yang terdalam kepada kamu. Walaupun mungkin kamu juga kayak ngerasa bahwa ini sepertinya nggak perlu deh hubungan semacam ini. Ini kayaknya harus diakhiri deh. Tapi banyak sekali kasusnya adalah ketika sahabat bagian mungkin menjauh, dia mendekat. Ketika kamu mendekat, dia menjauh. Mungkin ini adalah esensi dari cinta bersegi-segi, yang pada dasarnya masih ada rasa penasaran. Dan orang ini masih punya rasa penasaran kepada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada api ke-9, sahabat bagian. Api ke-9 di sini adalah tentang bagaimana diri dia untuk tetap menjaga kamu. Walaupun hubungannya mungkin ada batasan ya.
Hubungan kamu sama dia mungkin ada batasan, tapi dia berupaya sahabat kebahagiaan agar batasan yang dia ciptakan antara kau dan dia ini adalah batasan yang bisa dinikmati. Mungkin kamu tidak mendapatkan seutuhnya ekspresi cinta dari dia, dan juga sebaliknya, kamu nggak bisa memberikan ekspresi cinta kamu seutuhnya sama dia. Tapi di antara kau dan dia ini sama-sama menikmati romansa hubungan ini. Dan orang ini memang merasakan keberadaan kamu penuh dengan gairah, penuh dengan ketertarikan yang luar biasa. Kamu di mata dia adalah orang yang menarik. Api ke-9 elemennya adalah api. Sudah jelas orang ini punya gairah sama kamu, karena dia membawa elemen api. Ada gairah, ada ambisi, ada keinginan yang kuat. Dan orang ini memang sudah melekat kepada kamu. Dan mau bagaimanapun juga, kalau misalnya kamu memberikan batasan sama dia, orang ini terkadang lompat dari batasan itu dan ingin mendapatkan kamu seutuhnya, karena ini adalah ambisinya dia. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada putri tanah. Saat bagian putri tanah ini berkaitan dari sesuatu hal yang diinginkan. Elemennya adalah tanah, mengindikasi kamu adalah manifestasi bagi diri dia, terutama dalam ranah perasaan. Orang ini punya perasaan yang besar kepada kamu. Dia memang masih ada ikatan yang kuat banget sama kamu. Walaupun terkadang menjadi pertanyaan, kenapa cinta bersegi-segi itu punya koneksi yang kuat? Jawabannya adalah masih ada gairah yang membuat kalian itu ngerasa penasaran satu sama lain, sehingga koneksinya itu semakin kuat. Koneksi yang kuat itu bisa tercipta karena ada gairah. Gairah itu bukan hanya ketertarikan secara seksualitas saja. Gairah itu adalah ketertarikan juga, rasa penasaran juga, dan juga keinginan. Karena ada keinginan di situ, ada harapan di situ, sehingga koneksinya itu kuat banget. Mungkin ada di antara satu bagian hubungannya dia seperti tidak memberikan kabar, kayak dia berpaling. Tapi ketika dia berpaling dari kamu, justru di malam hari dia akan mengingat kamu. Karena keberadaan sahabat kebahagiaan sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini masih terkenang di dalam benaknya dia. Dia masih mengenang kamu, walaupun mungkin berpaling, walaupun mungkin cuekin kamu, walaupun mungkin tidak hadir dia kepada kamu, tapi kamu masih terkenang sampai dengan saat ini. Karena ini adalah hubungan yang lama. Kartu yang di tengah ini adalah putri tanah. Elemen tanah itu adalah sesuatu hal yang pasti, sesuatu hal yang memang sudah dilalui, walaupun berat ya. Tapi orang ini mencoba, ada kamu di sampingnya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada udara ke-6, sahabat kebahagiaan. Kalau Kevin bilang ya, orang itu gak bisa move on dari kamu loh. Walaupun tahu cinta ini memang berat, cinta ini memang penuh dengan resiko, tapi dia gak bisa berpaling dari kamu. Semakin dia mencoba untuk pergi dari kamu, semakin perasaannya dia kuat kepada kamu. Karena kamu yang masih terkenang di dalam benaknya, belum bisa dilupakan sampai dengan saat ini. Jadi kalau boleh dibilang orang ini akan ngalamin yang namanya gagal move on. Termasuk kamu juga mungkin saat bagian, kamu mungkin juga sering ngalamin gagal move on dari dia. Ini adalah energinya dia, karena Kevin ngerasain ya, di antara dua kartu ini, di kartu putri tanah dan udara ke-6, mencoba untuk berpaling, mencoba untuk move on. Namun ketika move on, bukan jarak yang membuat diri dia melupakan, tapi justru perasaannya dia semakin dekat ke kamu dan mengarahnya ke kamu. Orang ini masih cari informasi tentang saat kebahagiaan, masih stalking, masih mencoba untuk menggali-gali kamu. Dan ini mungkin juga berlaku untuk sahabat kebahagiaan, karena energi kamu sama dia itu paling banyak adalah mirroring. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada api ke-9, sahabat kebahagiaan. Angka 99 ini muncul di pembacaan kita kali ini. Apakah ada pesan dari angka 99 di sini? Kita akan cari angel number dari angka 99, karena di sini ada kartu api ke-9 dan di sini ada air ke-9. Kevin coba cari ya, karena kemarin pembacanya itu ada angka 666 ya, dan ini angkanya adalah 99 sebagai angel number. Apakah ini adalah sebuah pesan khusus untuk sahabat kebahagiaan yang berkaitan dari hubungan kamu bersama dia?
dalam kaitannya cinta bersegi-segi. Kita akan bahas dulu tentang angka 99. Saat bagian angka 99 di sini adalah hal-hal yang mungkin berkaitan dari pesannya dia kepada saat bagian, apapun yang dia rasakan kepada kamu, bahwa orang ini masih memiliki keberanian. Dia masih memiliki sebuah keberanian, dia masih memiliki sebuah ambisi, dan bahkan orang ini bisa nekat untuk mengarah kepada saat bagian. Ya, orang ini nantinya akan ada sebuah waktu untuk bisa memulai bekerja keras untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau berkaitan dari misi jiwa dia kepada kamu, ini sepertinya adalah sesuatu hal yang memang perlu digali lebih dalam lagi ya, karena ini adalah bacaan general. Jadi kalau membahas tentang misi jiwa dalam cinta bersegi-segi, mungkin next aja di lain video ya, satu bagian apakah ada misi jiwa atau tidak, karena hubungan kamu sama dia itu yang mungkin kekuatan emosionalnya kuat juga, melekatnya juga kuat. Mungkin nanti Kevin akan gali lagi secara misi jiwa itu sebenarnya apa, apakah ada kaitannya dengan koneksi spiritual atau tidak. Dan Kevin melihat untuk energi orang ini, pada dasarnya orang ini masih punya tujuan ya, masih punya tujuan yang jauh lebih tinggi dalam hidupnya dia, karena mungkin ini berkaitan dari gairah atau keinginannya dia. Dia merasa kamu adalah miliknya, dia merasa bahwa hanya kamu adalah seseorang yang ingin dia gapai, ingin dia capai. Mungkin kamu adalah kekasih yang gak kesampaian, tapi karena ada sebuah kesempatan di sini, dia berusaha untuk ngejar-ngejar kamu. Atau mungkin juga dia mungkin adalah mantan kamu, atau mungkin juga dia adalah masa lalu kamu, atau mungkin juga orang yang memang orang baru yang terjebak dalam cinta bersegi-segi, tapi dia ngerasa bahwa kau adalah tipe bagi diri dia. Dan untuk saat ini masih ada keberanian bagi dia ke arah saut bagian, karena kamu adalah seseorang yang memang tidak bisa dilupakan begitu saja, dan memang butuh waktu dan butuh proses dalam menyikapi hubungan semacam ini. Ini adalah energi yang terkadang menjadi sebuah pertanyaan besar ya, kenapa koneksi, kenapa ada sebuah misi jiwa juga di dalam hubungan semacam ini. Tapi nanti lebih lengkapnya Kevin bahas di tema lain ya, di tema lain, agar kita lebih bisa menggali lagi mengapa ada cinta semacam ini. Oke, ini adalah energinya, dan kita akan tembusin lagi. Kita akan tembusin lagi untuk energi yang selanjutnya. Kita tembusin lagi untuk energi yang selanjutnya. Dia kepada saat kebahagiaan. Kartu yang selanjutnya adalah tanah ke-8. Saat kebahagiaan. Tanah ke-8 ini adalah sebuah proses atau sesuatu hal yang sifatnya adalah kerusakan. Ya, hatinya dia seperti ngerasa ada kekurangan atau kerusakan ketika mungkin gak ada kamu dalam nikmat cinta yang dia rasakan. Jadi orang ini berusaha ya untuk melengkapi hatinya dia yang kosong. Hatinya dia saat ini ngarahnya kepada kamu, karena mungkin orang ini diliputi gairah atau keinginan yang besar kepada diri satu bagian. Dan elemennya adalah tanah. Elemen tanah ini adalah sesuatu hal yang memang sifatnya adalah nyata. Nyatanya orang ini masih berharap kepada kamu. Nyatanya orang ini pengen melengkapi hatinya yang kosong, dan kamu mungkin adalah soulmate-nya, walaupun cintanya bersegi-segi. Makanya nanti Kevin akan bahas di tema lain tentang misi jiwa hubungan ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada udara pertama. Saat bagian. Udara pertama, udara itu identik dengan pikiran. Jadi kalau berkaitan dengan ini semua, kamu itu masih terkenang di dalam benaknya sampai dengan detik ini, dan kamu masih ada di dalam pikirannya sampai dengan saat ini. Dan mungkin sepanjang jalan kenangan yang dilalui, ini kayak lagunya Teti Kadi ya, sepanjang jalan kenangan, sepanjang ora konangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang ora konangan ya, sepanjang nggak ketahuan suatu bagian, orang ini kayak pengen banget ada kamu dalam benaknya dia, di dalam pikirannya dia. Dia pengen kenangan yang kita lalui itu bersama. Karena di kartu sampingnya adalah tanah ke-8 atau elemen tanah atau hal-hal yang berkaitan dari fisik. Dia memikirkan bahwa aku pengen sepanjang kenangan ini sama kamu, aku pengen bergandeng tangan sama kamu. Jadi kayak lirik lagunya Teti Kadi ya, tapi bukan sepanjang jalan kenangan, tapi sepanjang ora konangan.
Ini Kevin jadi ingat lagu plesetannya ya. Tapi ini adalah dia. Yang penting selama nggak ketahuan nih, aku pengen jalan sama kamu. Ini dia. Yang ada di dalam pikirannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Karena orang ini menunggu. Kalian bisa lihat ya simbolnya. Simbolnya adalah Nyi Dasimah. Dia sedang duduk di pohon beringin yang besar, seperti sedang menanti. Dia masih menanti kamu di dalam pikiran. Sampai dengan detik ini, kamu masih hidup di dalam pikirannya. Ini yang dia rasakan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada Raja Api. Itu kan bener kan? Kevin udah ngira kartu ini bakalan muncul, ternyata muncul. Karena Kevin sudah tahu aliran energinya, bahwa orang ini masih menyimpan gairah. Raja Api ini identik dengan elemen api. Elemen api itu membawa gairah, membawa keinginan, membawa hasrat. Makanya sepanjang jalan yang kalian kenang, dia mengingat setiap momennya. Dia mengingat diri kamu, baik secara fisik dan juga secara perasaan. Selagi nggak konangan ya, atau nggak ketahuan, orang ini akan tetap jalan sama kamu saat kebahagiaan. Kita membahas tentang sisi adrenalin manusia. Manusia semakin dilarang, semakin berani. Cinta bersegi-segi juga sama. Semakin ini ada aturan, semakin dia berani. Hubungan yang bersembunyi-sembunyi, hormon adrenalinnya itu akan meningkat. Dan ini dia kepada kamu. Karena kartunya adalah Raja Api, elemen api. Dan dia punya ambisi yang kuat sama saat bagian. Balik di angka 99 bahwa orang ini masih punya keberanian sama kamu. Raja Api, kita membahas ya, Raja itu adalah entitas tertinggi dari deretan kartu minor arkana. Api membawa gairah, keberanian. Dan di kartu ini, di kartu berangka 99, ini juga tentang keberaniannya dia kepada kamu. Dia orangnya berani untuk jalan sama kamu karena dia masih punya ambisi. Ini adalah energinya. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, air ke-10. Oke, sahabat kebahagiaan. Walaupun dia berani ya, hambatannya itu mungkin adalah keluarga. Karena air ke-10 itu identik dengan keluarga. Makanya dia tidak bisa se-ekspresif itu, nggak bisa seleluasa itu untuk mengekspresikan cinta kepada kamu. Dan ini adalah hambatan terbesarnya. Nggak bisa ngeluapin apa yang dia rasa kepada kamu. Meskipun hal itu adalah kenyataan, tapi dia masih menyimpan gairah yang tersembunyi kepada kamu. Kenapa dia nggak bisa datang? Kenapa dia nggak bisa kunjung menemui kamu? Kenapa dia nggak stabil itu? Ya mungkin salah satu di antara kalian sudah punya pasangan sah. Karena simbolnya di sini ada sosok perempuan dan anak kecil. Dan anak kecilnya di sini seperti sedang menggelanduti ya, apa sih istilahnya tuh? Nempel ya. Anaknya nempel kepada orang tuanya, mengindikasi mungkin dia nggak bisa datang kepada kamu mungkin karena ada faktor anak. Kalau misalkan dia yang sudah punya pasangan sah dan sudah punya anak, dan sehingga di dalam prioritasnya dia adalah anak. Siapa yang paling dia cintai? Kalau dia sudah punya anak, pasti dia akan memilih anak. Dan ini nggak bisa dijadikan pilihan. Harus memilih mana, keluarga atau kamu? Ya dia pasti akan memilih keluarga lah, logikanya gitu. Kalau dia maksa ngarahnya ke kamu, artinya orang ini diliputi oleh gairah yang menguasai cinta. Kalau cinta dikuasai oleh gairah, biasanya ini apa-apa langsung diterobos, egonya gede. Maka dari itu cinta walaupun ada gairah harus diimbangi juga dengan kesadaran. Dan Kevin lihat di sini, dia punya keberanian untuk datang lagi, masuk lagi ke dalam kehidupan cinta kepada kamu. Karena sepanjang jalannya dia masih ada kamu dalam kenangan. Oke, jadi keinget lagunya mamahnya Kevin ya, Teti Kadi. Sering dengerin lagunya itu, Teti, jadi inget tuh tembang nostalgia. Karena mungkin sering dengerin lagu-lagu nostalgia, jadi tahu ya. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu kekuatan, tuh kan bener kan?
keberanian, kekuatan. Udah fix sih. Kamu yang masih terkenang sampai dengan saat ini, dan orang ini masih punya kekuatan untuk datang kepada kamu. Karena cinta bersegi-segi ini yang terkadang memang rumit dan sangat rumit, tapi orang ini masih punya keinginan yang kuat dan masih punya kekuatan untuk bertahan dalam hubungan semacam ini dengan kamu. Ini adalah energinya. Oke, kita akan cek menggunakan kartu kata hati cinta bersegi-segi. Kita akan lihat apa kata hatinya dia yang terdalam. Ini Kevin jadikan tema aja ya. Kamu yang masih terkenang sampai dengan detik ini. Oke, ini adalah temanya. Kamu yang masih terkenang sampai dengan detik ini. Karena dia masih mengenang kamu, dan setiap perjalanan kau dan dia, dan setiap jalan yang kalian lalui, ini adalah kenangan. Oke. Kita akan cek untuk kata hatinya dia yang terdalam kepada sahabat kebahagiaan dalam cinta bersegi-segi ini. Kita akan cek bersama-sama untuk kata hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan, apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu dalam cinta bersegi-segi ini yang masih terkenang sampai dengan detik ini. Miskomunikasi. Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin miskomunikasi sedang terjadi antara kau dan dia, atau mungkin juga akan terjadi. Tapi dalam benaknya dia mengatakan bahwa mengapa menjadi sekacau ini, yang aku maksudkan kau cukup mendengarkanku dan paham apa yang aku sampaikan kepada kamu. Ya, karena mungkin sulit untuk memahami dalam cinta bersegi-segi ini. Akhirnya apa? Terjadi miskomunikasi. Padahal orang ini pengen kamu ngerti bahwa dia masih peduli sama kamu. Dia masih ada keinginan yang besar kepada sahabat kebahagiaan. Dan ini adalah perasaannya dia kepada kamu. Meskipun ada miskomunikasi, tapi dia berusaha agar kamu ngertiin kalimatnya atau ngertiin bahasanya dia. Miskomunikasi terkadang kata-kata yang tidak terkontrol karena amarah. Ini terkadang bisa menjadi sebuah bencana. Maka dari itu kalau ngerasa hubungannya itu komunikasinya lagi kurang nyaman, lagi war atau apa, coba berpikir lebih jernih lagi. Lebih baik nggak usah banyak berkata-kata. Diam dulu aja. Karena orang ini mungkin juga sering ngalamin miskomunikasi dengan kamu, dan juga kamu juga mungkin sama sering ngalamin miskomunikasi juga dengan diri dia. Lalu kata hati yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sahabat kebahagiaan, jika kamu menjadi aku, apakah kau akan memahami apa yang aku alami? Hubungan ini tidak memiliki kebebasan. Ini yang dia rasa. Dia merasakan bahwa tidak menemukan sebuah kebebasan dalam cinta ini. Sehingga terkadang dia kayak ngalamin gejolak emosional. Dan dia menanyakan kepada sahabat kebahagiaan, jika kamu menjadi aku, apakah kamu akan memahami apa yang aku alami? Apakah sahabat kebahagiaan akan memahami apa yang dia alami? Makanya terkadang maksudnya dia itu agar kamu ngertiin dia kondisinya tuh kayak gini. Makanya di kartu samping ini adalah kartunya tentang miskomunikasi. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, lagu. Tuh kan bener kan tadi Kevin nyanyi kan? Tadi Kevin nyanyi lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Dan di sini kalimat oracle-nya adalah lagu. Walaupun suaranya Kevin fals ya, karena Kevin bukan penyanyi. Di sini kalimat oracle-nya adalah lagu. Oke, ada apa dengan lagu? Perasaanku tertuju padamu lewat lagu yang aku putar. Mungkin tanpa sengaja yang Kevin tadi plesetkan lagu Sepanjang Ora Konangan. Sepanjang Ora Konangan ya, atau Sepanjang Jalan Kenangan. Itu mungkin adalah bentuk dari perasaannya dia kepada kamu bahwa orang ini sedang merasakan momen kenangan dengan kamu. Atau mungkin juga orang ini lagi dengerin lagu nostalgia, lagu-lagu tahun 80-an atau lagu-lagu tahun 90-an, atau mungkin juga lagu favorit kalian.
Karena perasaannya dia akan tertuju pada lagu yang dia putar atau yang dia posting. Kalau misalkan tiba-tiba suatu bagian kamu lihat atau kamu mendengar dia di story WhatsApp atau Instagram atau di sosial media atau di mana, dia seperti sedang memutar sebuah lirik lagu, itu mewakili perasaannya dia. Ini adalah energinya. Lalu selanjutnya validasi. Ya, terkadang validasi itu menjadi pertimbangan di dalam sebuah cinta. Dalam kata hatinya dia mengatakan bahwa aku terlalu banyak mengecewakanmu dan aku sadar apa yang aku lakukan itu salah. Dia tahu kesalahan ini, dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu tentang kenangan ini, dan dia seperti memvalidasikan tentang pengorbanannya sama kamu mungkin, dan lain sebagainya. Sehingga dia mencoba agar kamu tuh paham tentang dia. Mungkin dia bukan tipikal orang yang mudah mengungkapkan isi hatinya kepada kamu. Sehingga terkadang yang dia sampaikan itu cuma lewat lagu, cuma lewat story lagu dengan lirik-lirik yang mungkin membuat kamu menjadi bertanya-tanya, atau mungkin juga dengan sesuatu hal yang sifatnya adalah musik atau apa. Itu adalah ungkapan hatinya diri dia untuk memvalidasikan apa yang dia rasa kepada suatu bagian. Oke. Kalau ada suara jedor-jedor, mohon maaf ya suatu bagian, karena masih momen tahun baru. Dan Kevin bikin video ini malam ya, tapi bukan malam tahun baru. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya, materi. Saat bagian orang ini sepertinya lagi berurusan dengan materi sih. Orang ini sepertinya lagi berurusan dengan materi, atau mungkin juga lagi bekerja. Sehingga dia tidak memiliki sebuah kebebasan untuk mengekspresikan cinta kepada suatu bagian. Kita bahas dulu tentang kalimat oracle. Hubungan ini tidak memiliki kebebasan. Di kartu sudut pandang di sini ada kalimat yang mengatakan bahwa hubungan ini tidak memiliki kebebasan. Kenapa? Karena mungkin dia lagi ngejar materi, mungkin lagi bekerja, atau mungkin juga orang ini lagi menginginkan sebuah materi kepada kamu. Karena kalimat oracle-nya mengatakan bahwa aku menginginkan apa yang aku inginkan darimu dan segera mewujudkan keinginan ini. Dia menginginkan mungkin materi kepada kamu, atau mungkin juga kehadiran saat bagian secara fisik, karena dia ingin bisa menikmati apa yang dia inginkan, termasuk kamu yang dia inginkan. Oke. Kita akan tembusin lagi untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, komitmen. Mengapa kita tak bisa seimbang? Apakah kita perlu untuk berkomitmen? Oke, cinta bersegi-segi membahas tentang sebuah komitmen sepertinya memang berat saat bagian. Terkadang hubungan ini nggak bisa seimbang, terkadang naik turun. Ya karena tidak ada sebuah komitmen. Maka berani jatuh cinta dalam cinta bersegi-segi, maka kalian harus juga berani untuk berkomitmen. Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau seperti apa hubungan ini? Harus ada sebuah kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, ya energinya pasti kacau, naik turun. Dan orang ini menanyakan, mengapa kita tak bisa seimbang? Dia tahu bahwa hubungannya nggak seimbang. Apakah kita perlu untuk berkomitmen? Dia menanyakan kepada sahabat bagian, apakah kita perlu untuk berkomitmen? Atau justru sebaliknya, sahabat bagian kamu menanyakan komitmen sama dia tentang hubungan semacam ini, hubungan cinta bersegi-segi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, senyuman. Udah dengerin lagu, terkenang momen-momen bersama kamu sepanjang jalan kenangan, dan dia mengingat senyuman kamu karena dia suka senyuman kamu. Mungkin dia sedang memandangi foto kamu di saat kamu lagi tersenyum, atau mungkin juga itu adalah foto dengan angle terfavoritnya dia atau terfavoritnya kamu, sehingga senyumannya itu penuh dengan kenangan-kenangan yang dia rasa. Karena orang ini memang suka dengan senyuman kamu. Kalimat oracle dari kata senyuman ini adalah aku menyukai senyumanmu. Dia suka dengan senyuman kamu. Dia suka dengan senyuman kamu. Ini adalah kata hatinya dia yang terdalam. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah kebuntuan. Ya, saat bagian ada miskomunikasi, ada sebuah sudut pandang,
ada sebuah validasi, ada sebuah komitmen, dan di sini ada sebuah kebuntuan. Ini adalah gejolak emosional yang dia rasakan dan sering sekali mengalami hal semacam ini, yaitu kebuntuan. Kalimat oracle-nya adalah aku tidak tahu harus berbuat apa kepadamu. Dia kebingungan saat bagian gak menemukan solusi dalam hubungan cinta bersegi-segi, meskipun dia ngerasa bahwa dia masih mencintai kamu, tapi dia buntu, gak tahu harus berbuat apa. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, mengalir. Ketika dia buntu di sini, nggak tahu harus berbuat apa, ketika nggak ada jalan untuk bisa berkomitmen, dia cukup bilang kepada kamu, ya udah kita mengalir. Kalimat oracle-nya adalah yang bisa aku lakukan adalah berjalan mengikuti arus, namun terkadang aku terhanyut dalam hubungan ini. Dia memang sudah terhanyut kepada hubungan ini kepada kamu. Karena apa? Kalian semakin jauh dan kalian semakin lama menciptakan sebuah momen. Walaupun hubungan ini cuma mengalir, balik lagi di kartu paling kiri komitmen. Kalau nggak punya komitmen ini, dia yang buntu semacam ini cuma ngalir-ngalir doang. Ngalir doang, gak ada tujuan, capek saat bagian. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mimpi. Aku hadir lewat mimpiku. Kau hadir lewat mimpiku. Kalimat oracle-nya adalah kau hadir lewat mimpiku. Orang ini ternyata memimpikan kamu saat bagian, sehingga dia ngerasain gejolak emosional semacam ini. Meskipun cinta bersegi-segi, dia ngerasain perasaan ini kuat banget sama kamu, dan kamu hadir dalam mimpinya. Kan mungkin orang ini gak bisa move on sama kamu sampai dengan saat ini. Ini adalah energi dari dia. Kita akan tembusin lagi, tanya ini Dasimah. Ini Kevin pakai kartu Lenormand. Dasimah Lenormand, bagaimana untuk energinya? Kita akan tarik ya, short bagian. Dan ini full Kevin menggunakan semua kartu karyanya Kevin, kecuali kartu Angel Number ya. Itu bukan karyanya Kevin ya. Dan mudah-mudahan di awal tahun ini bisa nyiptain kartu lagi untuk meramaikan dunia kartomancer Indonesia. Kita akan tarik bersama-sama dari kartu Lenormand-nya. Yang pertama ada kartu Bird. Oke, ada kartu Child. Ada kartu Ring. Kayaknya dari kemarin kartu Ring muncul lagi nih. Ada kartu Book. Dan yang selanjutnya adalah kartu Lily. Oke, saud bagian. Ini hati-hati nih, karena mungkin nanti akan ada sebuah janji yang ingin dia utarakan kepada kamu. Kamu yang masih terkenang sampai dengan detik ini, dia mencoba untuk mendapatkan perhatian sama kamu. Agar mendapat perhatian sama kamu, mungkin orang ini berjanji atau mengindahkan kata-katanya kepada saud bagian. Kartu Bird ini berkaitan dari komunikasi atau kata-kata. Ring ini berkaitan dari janji. Dan sebelah kanan adalah Lily yang mengindikasi bahwa kata-kata manisnya akan tersampaikan kepada kamu. Dia ingin bermain dengan kamu atau bergembira dengan saat bagian. Book di sini berkaitan dengan memori, berkaitan dengan perjalanan. Kamu memang sudah tertulis di dalam memori pikirannya, sehingga kenangan yang terjadi antara kau dan dia gak bisa dihapus begitu saja, karena sudah masuk ke dalam perpustakaan pikiran dan kemudian terefleksikan dalam bentuk mimpi. Karena kenangan kamu membuat mimpi itu muncul, dan ini yang dia rasakan. Dan dari kartu Lenormand ini menjelaskan bahwa nanti atau kemudian hari dia akan mengutarakan kata-kata manis atau memberikan sebuah janji kepada kamu. Entah itu janji dengan momen bahagia atau hanya sekedar untuk bermain dengan kamu. Dan dia akan berkomunikasi kepada saat bagian atau memulai komunikasi dengan kamu. Mungkin mengajak bisnis atau mengajak sesuatu kerjasama dan lain sebagainya. Yang tujuannya apa? Agar kalian punya banyak waktu untuk bersama. Ini adalah energi dia kepada saud bagian. Oke, berkaitan itu semua, ada energi zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Kita akan cek bersama-sama ya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau misalkan nggak ada zodiaknya, nggak ada inisial namanya, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kita akan cek dulu untuk zodiaknya.
Untuk zodiak yang pertama adalah Aries, ada Aries di sini. Lalu selanjutnya adalah Taurus. Lalu selanjutnya di sini adalah Leo. Lalu selanjutnya adalah Pisces. Selanjutnya adalah Sagittarius. Selanjutnya adalah Aquarius. Ada Libra. Ada Virgo. Ada Cancer dan yang terakhir adalah Scorpio. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek bersama-sama. Ada huruf N untuk Nano. Lalu selanjutnya ada huruf G untuk Gamma. Ada huruf P untuk Papa. Ada huruf K untuk Korea. Ada huruf B untuk Bravo. Ada huruf Q untuk Queen. Ada huruf F. Ada huruf V untuk Viera, ada huruf C untuk Charles, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf W untuk Woman, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf D untuk Delta. Selanjutnya adalah huruf X untuk Christmas, ada huruf L untuk Luna, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf M untuk Mama, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf T untuk Tango, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf F untuk Fanta, dan yang terakhir di sini adalah huruf R untuk Romeo. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga saat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Dan mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Jika kalian suka dengan tema cinta bersegi-segi, mungkin setiap minggunya Kevin akan share ya, terutama untuk energi terupdate dari cinta bersegi-segi. Karena masih banyak komentar-komentar dari sahabat bagian yang masih menanyakan tentang hubungan cinta bersegi-segi. Yang jelas Kevin berharap kalian tetap bijaksana. Segala bentuk keputusan itu ada di diri kalian, Oke. Personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.